Beragam masalah pelaksanaan MBG terus menuai kritik. Bahkan ribuan siswa mengalami keracunan akibat kualitas makanan dari program andalan Prabowo Gibran ini. Atas rentetan kejadian ini, masyarakat menuntut evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Di antaranya di Kabupaten Bandung Barat. Dan untuk mendalaminya kita akan bahas bersama Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail, dan salah satu orang tua korban keracunan MBG, Ibu Cucu Mulyati. Selamat malam Mas JJ, selamat malam Ibu Cucu, terima kasih waktunya. Malam, Bayu. Baik, baik, terima kasih. Saya pertama ingin ke Ibu Cucu terlebih dahulu. Bu Cucu, bagaimana kondisi anak Ibu saat ini, sudah membaik, Bu? Agak mendingan. Sudah berada di rumah berarti ya, Bu? Mendingan. Belum, masih di posko. Oke, baik Ibu Cucu, mungkin bisa diceritakan kepada kami sekaligus juga ada Mas JJ di sini, kronologi kejadiannya seperti apa, Bu, ketika Ibu mendapatkan kabar bahwa anak Ibu keracunan, itu seperti apa Ibu mendapatkan informasi itu? Ya, agak Ibu Cucu bisa mendengar saya? ya. Iya, bisa. Ibu bisa diceritakan kronologinya waktu Ibu tahu anak Ibu keracunan itu seperti apa? Siapa yang pertama kali bilang sama Ibu? Teman-teman sekolahnya. Melalui chat atau datang? Teman-teman sekolahnya. Oke. Teman-teman sekolah telepon ke saya. Oke. Waktu Kasih tahu. waktu dilaporkan itu kondisi anak Ibu seperti apa katanya? Ke Ibu masih mendengar saya, Bu? Oke, ketika anak teman-teman Ibu bilang, oh anak Ibu keracunan, itu kondisi anak Ibu seperti apa? Apakah sudah lemas, sudah dibawa ke rumah sakit atau seperti apa, Ibu? Udah dirawat di sini di posko. Baik, waktu itu menunya apa, Bu? Nggak tahu dah menunya. Dek, sini Dek, Jang. Sini dulu. Mau nanya dulu ini Ibu. Oke. Jangan ke dia. Oke, baik. Majulah ke dia. Baik. Oke, saya mungkin minta tanggapan dari Mas JJ terlebih dahulu ya. Mas JJ, atas peristiwa yang terjadi di Cipongkor, Bandung Barat saat ini, seperti apa tanggapannya dan ini sebenarnya menurut temuan Anda masalahnya ada di mana, Mas? Baik, terima kasih Mbak Ayu. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa program MBG di Bandung Barat ini sangat membantu masyarakat. Kurang lebih ada 200.000 siswa menerima manfaatnya. Terkait di Cipongkor dan Ciampasari ini, temuannya ini sudah sampai 400-an. Tapi sudah banyak juga yang sudah dipulangkan dan sudah pulih seperti itu. Oke, Mas JJ, tapi ini kan berarti ada hal yang salah begitu ya ketika ada keracunan massal terjadi di daerah Anda. Ya. Masalah utamanya berarti di mana sih, Mas? Apakah dari SPG-nya, distribusinya, atau apa? Ya baik, saat ini masih dilakukan evaluasi oleh BGN, tapi dari temuan dan laporan dari siswa dan guru ini, sementara ini karena makanan yang dikonsumsi ini tidak layak, berbau dan juga berlendir. Jadi ini menimbulkan gejala macam-macam, ada yang mual, ada yang muntah, pusing, kejang, sampai juga sesak nafas seperti itu Mbak Ayu. Menu makanannya apa, Mas? Sempat diinformasikan tidak kepada Anda? Yang saya tahu itu ayam, cuman saya lengkapnya belum begitu jelas. Yang pasti ada ayam, ada buah gitu. Oke, ada ayam dan juga buah. Nah, untuk biaya dari anak-anak yang saat ini masih berada di posko kesehatan, apakah nanti akan ditanggung oleh pemerintah setempat atau seperti apa, Mas, nanti? Baik, tentunya penanganan dan biaya seluruh korban ini ditanggung pemerintah daerah, baik yang berobat jalan maupun yang rawat inap seperti itu. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Ibu Cucu. Ibu Cucu masih bersama kami ya, Bu? Ya. Oke, Ibu,
Ibu, waktu anak Ibu dibawa ke posko, itu gejalanya apa Bu? Sempat muntah atau langsung lemas, pingsan atau seperti apa? Oke, masih termute sepertinya Ibu. Boleh dibantu untuk di-unmute? Apa? Masih. Oke, Ibu, gejalanya boleh diulang Bu, seperti apa tadi jawabannya? Pusing, pusing, sakit, muntah. Oke. Oke, Ibu, apakah gejala itu juga dirasakan sama teman-teman dari anak Ibu atau hanya anak Ibu saja yang pusing-pusing atau yang lain lebih parah? Yang lainnya lebih parah, ada yang dibawa ke rumah sakit Cililin. Ada 75 siswa di SMK Kampung. Oke, ada 75. Gurunya siswa yang sekolah di Kaper. Oke, baik. Untuk penanganannya seperti apa Bu? Waktu itu siapa yang membawa ke rumah sakit dan bagaimana biayanya ditanggung? Siapa yang waktu itu membawa anak Ibu ke rumah sakit pertama kali? Apakah dari pihak sekolah atau dari teman-temannya? Yang tadi dibawa ke sini sama siapa? Teman apakah sama sekolah? Sama guru di sekolah. Oke. Jadi dari Teman kena dibawa ambulan, kayak ambulan. baik, jadi dari pihak sekolah begitu ya Ibu ya. Saya ingin kembali ke Mas JJ. Mas JJ, ini kan kalau Anda sebelumnya sempat menyebut bahwa Pemkab akan melakukan evaluasi di total 85 SPPG di Bandung Barat. Evaluasi dalam bentuk apa maksudnya, Mas? Ya, jadi evaluasi yang kita lakukan tentunya oleh BGN ini termasuk izin operasionalnya. Kita cek juga sertifikasi higienis dan juga standar pengolahan makanan, kemudian kualitas distribusi juga sampai keamanan bahan baku itu akan kita evaluasi, Mbak Ayu. Oke Mas JJ, tapi sebelumnya untuk 85 SPPG ini seluruhnya sudah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh BGN atau belum sih Mas? Nah ini masih kita kaji dan juga diinvestigasi, Mbak Ayu. Oke. Oke, jadi masih Seperti itu. menunggu hasil dari investigasi ya Mas? Masih. Ini juga kita masih menunggu hasil lab dari makanan yang kemarin dikonsumsi oleh siswa di Cipongkor dan Cihamplas dan juga Citalem. Kita masih menunggu hasil lab, kemungkinan 3 hari ini sudah ada hasilnya. Apa penyebab keracunan itu tersebut. Baik. Mas JJ, ini terkait dengan SPPG Makmur Jaya. Ini kan ditutup ya karena menyebabkan keracunan. Sanksinya apa Mas untuk SPPG yang memang terbukti menyebabkan peristiwa keracunan di wilayah Anda? Ya tentunya kalau penutupan ini adalah kewenangan dari BGN ya Mbak Ayu ya. Jadi kami Pemda sudah berkoordinasi dan menyampaikan permohonan evaluasi di SPPG yang juga bermasalah. Tapi yang Makmur Jaya ini sudah kita tutup sementara karena sedang dilakukan investigasi dari BGN juga. Kurang lebih akan memakan waktu berapa lama Mas untuk investigasi dan juga evaluasi menyeluruhnya? Ya sementara ini masih kita dari hasil lab dulu Mbak. Kita tentukan dari hasil lab. Sementara itu setelah itu kita koordinasi juga dengan BGN. Kita masih terus dari Dinkes, BGN. Setiap hari kita melakukan komunikasi untuk mencari nih apa sebabnya dan harus digimanakan ke depannya. Oh, estimasi waktunya Jadi berarti jangan sampai belum ada ya Mas? Estimasi waktu kira-kira kapan hasilnya ini belum ada? Ya. Jadi saya tidak ingin dari 1 atau 2 kasus ini berdampak pada SPPG lain yang sebenarnya sudah bekerja dengan baik gitu. Oke. Karena tidak semuanya bermasalah seperti itu, Bayu. Oke, baik. Saya ingin ke Bu Cucu kembali. Bu Cucu, dengan peristiwa ini anak Ibu menjadi salah satu korban keracunan. Apa sih yang Ibu inginkan dari program MBG? Masih ingin dilanjutkan atau seperti apa Bu yang Ibu inginkan untuk program ini?
Kalau saya mah mendingan dihentikan dulu, mendingan dikasih uangnya aja dah, biar orang tua bisa masak sendiri di rumah, biar tahu menunya buat anak gitu. Ibu merasa trauma juga ya Bu karena anak ibu menjadi korban keracunan? Ya, Oke, jadi lebih memilih untuk diberikan uangnya, kemudian ibu memasak sendiri karena lebih bisa menjamin mutunya, seperti itu Ibu? ya, Oke. ya emang gitu. Oke, saya ingin ke Mas JJ. Mas JJ ini mungkin bisa dikomentari Mas, salah satu suara dari masyarakat Anda menginginkan MBG oke lah dihentikan dulu, dievaluasi dulu, atau mungkin hal lainnya seperti yang mungkin pernah dikatakan juga di DPR bahwa uangnya diberikan saja ke orang tua atau ke pihak sekolah untuk diolah sendiri. Tanggapan Anda bagaimana Mas dengan suara dari masyarakat Anda ini? Ya seperti saya bilang tadi, program ini pada intinya adalah tujuannya sangat baik dan harapan besar bagi masyarakat. Cuma tentunya ini harus kita evaluasi. Jadi jangan sampai ada kejadian seperti ini. Mungkin kedepannya kalau tidak ada masalah seperti ini, masyarakat sangat-sangat terbantu Mbak dengan program MBG ini. Jadi kalau misalkan ada Karena yang... sangat meringankan beban masyarakat. Oke, jadi kalau misalkan ada suara tadi dari Bu Cucu, lebih baik dihentikan dulu saja lah. Anda setuju atau enggak Mas JJ? Kalau saya sih lebih baik kita mengevaluasi dapur-dapur itu sendiri Mbak Bayu. Oke. Jadi tidak setuju ya untuk program ini dihentikan, lebih Ya. memilih dievaluasi saja begitu. Terakhir ke Bu Cucu. Bu Cucu, ini kan anak ibu kondisinya masih di posko kesehatan. Di sini ada Mas JJ sebagai perwakilan dari pemerintah daerah. Ada yang ingin disampaikan nggak Bu ke Mas JJ? Ya, Mas JJ, kalau bisa mah ya udah aja, JJ aja. Mas JJ katanya mau evaluasi dulu kan. Ya Bu, maaf kurang jelas Bu. Boleh diulang sekali lagi Ibu? Diulang sekali lagi. Bu Cucu boleh diulang sekali lagi yang ingin disampaikan ke Mas JJ? Ya, sementara waktu mah mending Oke, boleh Ibu izin satu kali lagi diulang ke Mas JJ apa yang ingin disampaikan? Termute sepertinya Ibu. Audionya tidak terdengar dengan kami di studio. Bang aja biar orang tua bisa Oke, baik. Sepertinya ada sedikit kendala teknis, Bu Cuci. Mohon maaf kami tidak dapat mendengar dengan jelas suara Anda. Tapi pastinya yang kita inginkan, yang masyarakat inginkan adalah program MBG. Jika terus akan dilanjutkan, ini tidak ada lagi kasus-kasus keracunan seperti ini. Dan pastinya perlu evaluasi menyeluruh bagaimana pelaksanaannya, distribusinya, teknis pelaksanaan di lapangan. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Ada Mas JJ Rici Ismail, Bupati Bandung Barat. Dan juga Ibu Cucu Mulyati, orang tua korban keracunan MBG. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.